Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pelajaran hari ini itu membuat tema tentang membuat cerpen tentang persahabatan. Sebelum memulai pelajaran, saya akan Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran ini dan poin-poinnya. Ya. Pertama, kita akan mengenal apa itu cerpen. Di sini ada yang sudah tahu cerpen singkatan dari apa? Cerita pendek. Oke. Yang pertama, di sini ada karena kita tentang persahabatan. Apakah kalian pernah mendengar tentang kata sahabat? Apakah kalian mempunyai sahabat? Punya. Oke. Di sini saya akan menunjukkan sedikit contoh cerpen. Di sini judulnya Payung di Hari Terakhir. Ya. Saya akan membacakan dulu. Mohon menyimak semuanya. Langit sore itu mendung, pekat. Hari terakhir sekolah sebelum libur panjang. Hana berdiri di depan gerbang sekolah tanpa payung. Teman-temannya sudah pulang satu persatu. Tak lama hujan turun deras. Ia memeluk ranselnya dan menatap jalan yang perlahan basah. Lalu seseorang mendekat dan menyodorkan payung. Naik bareng yuk, ujar Dita, teman sekelas yang jarang bicara dengannya. Mereka berjalan berdua diam-diam, hanya suara hujan dan langkah kaki menyertai. Tapi entah kenapa kehangatan terasa tumbuh dari payung kecil itu. Aku kira kamu enggak suka aku, ucap Hana. Dita tertawa kecil. Bukan enggak suka, aku cuma enggak tahu cara mulai ngobrol. Hana tersenyum. Hari itu mereka pulang basah sebagian, tapi hati mereka terasa kering dan hangat. Setiap hari itu mereka tak pernah berjalan sendiri lagi. Mereka hujan maupun tidak. Pesan moralnya apa? Ayo. Pesan moralnya sesama sahabat harus saling menolong. Oke, dalam cerpen ada beberapa unsur. Ya, yang pertama tokoh. Tokoh. Apa itu tokoh? Yang kedua, tokoh adalah pelaku atau karakter dalam cerita. Yang kedua ada latar. Latar. Apa itu latar? Latar adalah keterangan yang menunjukkan waktu, tempat, dan suasana. Lokasinya di mana, waktunya kapan, dan suasananya bagaimana. Ya. Terus di dalam cerpen juga ada yang namanya masalah atau konflik. Ya. Masalah atau konflik. Ya. Terus yang keempat dalam cerpen itu ada penyelesaian. Ya. Oke. Ya. Setelah kita mengetahui 4 unsur dalam cerpen, tokoh, latar, masalah, dan penyelesaian, maka selanjutnya kita akan belajar menulis cerpen. Ya. Tulislah beberapa paragraf cerpen tentang persahabatan. Nanti akan dibacakan perwakilan satu dari perempuan dan satu dari laki-laki. Oke, semuanya silakan menulis cerpennya dulu. Terus dek,
Oke, baik. Silakan perwakilan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk membacakan hasil cerpennya. Ayo, siapa yang mau membacakan? Ayo, silakan dibacakan dulu cerpennya. Setelah dibacakan nanti giliran laki-laki. Surat dari Nabi. Vira dan Nadine adalah sahabat dari kecil. Mereka melakukan segalanya bersama-sama, bersepeda, membaca, hingga berjualan es krim. Di dekat rumah pada tahun kedua persahabatan mereka, Nadine pindah keluar kota. Hari-hari Vira jadi sepi. Ia sering duduk sendiri di taman tempat mereka biasa bermain. Hingga suatu hari ia menerima surat dengan tulisan tangan yang sangat dia kenalnya. Vira, aku harap kamu tidak melupakan kita. Aku menanam bunga matahari di halaman rumah baruku supaya aku bisa ingat kamu setiap pagi. Vira membalas surat itu dengan gambar taman kecil mereka dan foto bunga matahari yang sedang mekar. Sejak hari itu mereka berkirim surat setiap bulan, tanda terpisah persahabatan mereka justru semakin kuat. Laki-laki dengan laki-laki. Sepatu tua di rokok beras. Kakak adalah murid pindahan yang pendiam. Tidak banyak teman di sebelah baru kecuali Dimas yang duduk di sebelahnya. Suatu hari hujan deras mengguyur dan kakak kehilangan sepatu barunya. Ia pulang dengan sendal jepit. Keesokan harinya di pukul 12, kakak menemukan sepatu tua yang bersih dan rapi serta serapik kertas. Untukmu, semoga ini cukup sampai kita bisa beli yang baru. Kakak menoleh pada Dimas yang hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu mereka tidak hanya duduk bersebelahan, tapi juga saling menolong dan suka. Pesan moral persahabatan tumbuh dari cerpen. Oke, baik. Semuanya sudah mengerti ya tentang menulis cerpen. Baiklah. Setelah mengerti dan bisa membuat cerpen, berarti kalian sudah bisa untuk mengarang dan berimajinasi sendiri. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini tentang bahasa Indonesia membuat cerpen. Semoga kedepannya kalian terus bisa membuat cerpen-cerpen yang lain. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.